Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini juga saya akan membuat video tentang kekurangan CABD. Tentunya setiap sesuatu itu ada kelebihan dan kekurangan. Video sebelumnya saya sudah membuat tentang keuntungan CABD. Di video ini saya akan membuat kerugian menggunakan CABD, karena kalau kita tahu keuntungan dan kerugian, kita akan bisa memilih nantinya mana terapi pengganti ginjal yang cocok bagi kita. Kerugian menggunakan CABD, yang pertama adalah CABD ini kerugiannya adalah resiko infeksi. Infeksi ini bisa terjadi di exit, maksudnya di lubangnya, kemudian di tunnelnya, kemudian di peritoneumnya. Nah, infeksi ini kalau pasien CABD itu kurang dari 10%. Nah, kurang dari 10% ini biasanya yang infeksi itu karena dia tidak disiplin, tidak menjalankan SOP dengan baik. Dia meremehkan SOP. Jadi, infeksi ini bisa diatasi dengan apa? Satu, disiplin. Disiplin dalam penggantian. Waktunya harus sesuai. Jangan mundur-mundur sampai lupa menggantinya. Yang kedua, disiplin waktu penggantian. Misalnya maskernya harus dipasang waktu ganti. Kemudian harus cuci tangan air mengalir. Harus cuci tangan pakai hand scrub. Kemudian pintu dan jendelanya harus ditutup. Kemudian kipas angin harus dimatikan. Jangan banyak orang di situ. Usahakan jangan banyak orang. Kalau ada orang harus pakai masker juga. Jadi disiplin itu adalah kunci agar tidak terjadi infeksi. Itu kerugian nomor pertama, infeksi. Kerugian kedua adalah karena CABD itu menggunakan rongga peritoneum, albumin ini banyak keluar di peritoneum, akan banyak keluar ke dalam cairan dialisat atau cairan pencuci. Nah, keluarnya albumin ini akan mengakibatkan kekurangan protein, terutama albumin pada pasien. Nah, ini adalah kekurangan. Tetapi kekurangan ini bisa diatasi dengan apa? Dengan makan yang bergizi, yang proteinnya banyak, maka albuminnya akan tambah lagi. Makanya pasien CABD proteinnya harus bagus. Standarnya adalah 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan kebutuhan proteinnya. Jadi besar dibandingkan dengan HD maupun orang sehat, lebih besar. Itu kerugian nomor 2. Jadi albuminnya banyak keluar. Tapi bisa diatasi dengan makan protein yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kerugiannya adalah memerlukan pemasangan kateter Tenkop. Jadi untuk CABD itu harus melakukan operasi memasang kateter di dalam perut. Itu bisa dilakukan oleh KGH, bisa dilakukan oleh dokter spesialis yang berpengalaman, bisa dilakukan oleh dokter bedah yang sudah berpengalaman. Nah, itu setelah sembuh kurang lebih 2 minggu, kalau itu pemasangan dokter bedah, dan kurang lebih 7 hari kalau itu pemasangan KGH, itu bisa digunakan. Jadi, kelemahannya itu harus masang dulu kateternya. Ini nomor 3. Nomor 1 tadi resiko infeksi, nomor 2 itu kehilangan protein albumin, nomor 3 itu perlu pemasangan kateter, itu juga kerugian. Kerugian keempat, kalau kita menggunakan CABD ini
Satu adalah kerugian keempatnya adalah meningkatnya lipid dan trigliserid pada pembuluh darah. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan adalah cairan dialisat itu kandungannya adalah glukosa. Glukosa ini nanti kalau terjadi namanya proses difusi, osmosis, ultrafiltrasi di dalam rongga, di dalam peritoneum, maka ada glukosa yang masuk dalam pembuluh darah. Nah, glukosa ini akan tertimbun di dalam tubuh kita, nanti akan diubah menjadi lemak atau trigliserid. Nah, ini adalah kerugian nomor 4. Dan ini pun bisa diatasi dengan apa? Dengan obat-obat anti lipid. Nanti dokternya akan memberikan obat lipid bila terjadi kelebihan lemak atau trigliserid. Lemak adalah karena bahan dasar dialisatnya itu glukosa, maka banyak terjadi peningkatan berat badan pada pasien. Pasiennya cenderung untuk gemuk dan terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Ini adalah kerugian. Tetapi kerugian ini pun masih bisa diatasi. Nanti dokternya akan memberikan insulin atau obat-obat penurun gula tentunya. Ini adalah termasuk kerugian menggunakan CAPD. Nah, kerugian selanjutnya adalah yang pertama adalah risiko infeksi, yang kedua adalah kehilangan protein, yang ketiga adalah perlu pemasangan kateter, yang keempat peningkatan lemak dan trigliserid, nomor 5 peningkatan berat badan dan glukosa tubuh, yang nomor 6 adalah memerlukan waktu untuk pergantian. Jadi sehari itu kita mengganti cairan itu 3-5 kali, tapi rata-rata itu 4 kali. Nanti disesuaikan dengan jenis membran yang ada dalam tubuh pasien tersebut. Nah, rata-rata 4 kali, jadi pagi, siang, sore, dan malam mau tidur. Pagi jam 6, tambah 5 mungkin 6, 7, 8, 9, 10, jam 11, kemudian jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 sore, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, jam 10 malam. Jadi ada 4 kali pergantian itu adalah kerugian pada CAPD, dan itu dilakukan tiap hari. Itu merupakan kerugian. Tapi sebenarnya itu tidak memerlukan waktu lama, hanya kurang lebih 30 menit setiap kali pergantian. Jadi tidak masalah, sama aja dengan kita makan. Setiap makan itu 30 menit kali 3. Kalau kita laksanakan tiap hari tentunya tidak akan memberatkan. Nah, yang selanjutnya kerugiannya adalah memerlukan tempat penyimpanan barang. Jadi pasien CAPD ini membutuhkan cairan itu kurang lebih 120 kantong cairan. Ada sekitar 20 dus setiap bulan yang untuk menaruh cairan dialisat tersebut. Jadi kerugian selanjutnya adalah yang ketujuh adalah memerlukan tempat penyimpanan cairan dialisat tersebut. Nah, itulah 7 daripada kerugian kita menggunakan CAPD. Nah, mudah-mudahan kalau kemarin video keuntungan dan kerugian ini bisa menjadi bahan pertimbangan apakah akan menggunakan CAPD atau menggunakan terapi yang lain. Semoga video yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian bermanfaat juga bagi pasien-pasien yang ingin memilih CAPD sebagai terapi pengganti ginjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.